Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainal dengan rekan saya Anggreni Safitri dan Rahmayani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai echinodermata. Baik, mengenai echinodermata, kita harus mengenal dulu apa itu echinodermata. Nah, echinodermata ini adalah filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar ataupun darat, di mana echinodermata dalam bahasa Yunani dibagi menjadi dua, yaitu echino yang berarti landak dan derma yakni kulit. Jadi dapat diartikan echinodermata adalah kelompok hewan tripoblastik yang memiliki ciri khas adanya rangka dalam endoskeleton berduri yang menembus kulit. Hewan-hewan ini juga mudah dikenali dari bentuk tubuhnya. Nah, echinodermata itu sendiri memiliki ciri-ciri dasar. Nah, ciri-ciri dasar itu digunakan untuk mengklasifikasikannya. Nah, klasifikasi dari echinodermata itu terdiri dari yang pertama Crinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, dan Holothuriidea. Nah, dari ciri-ciri ini adapun ciri khasnya, daur hidupnya, dan peranan. Nah, dari ciri-ciri echinodermata, di mana echinodermata itu mempunyai kulit keras yang tersusun dari zat kapur dengan memiliki 5 buah lengan yang berbentuk seperti jari dan organ-organ tubuh yang berjumlah kelipatan 5. Nah, pada umumnya hewan ini bertubuh kasar karena terdapat tonjolan kerangka dan duri di tubuhnya. Bentuk tubuh echinodermata memiliki ciri khas, yakni bersifat simetri radial dengan penguat tubuh dari zat-zat kapur dengan tonjolan duri-duri, dan simetri radialnya berevolusi secara sekunder. Kulitnya mempunyai lempeng-lempeng zat kapur dengan duri-duri kecil, hidupnya bebas, hanya gerakan yang lambat. Nah, filum dari echinodermata itu dibagi menjadi 5 golongan, yakni teripang, yang kedua bintang laut, dan yang ketiga bintang mengular, yang keempat bulu babi, dan kelima lili laut. Nah, tentunya dari kelima filum echinodermata ini mempunyai ciri yang berbeda. Baik, dari penjelasan tadi bisa kita lihat di sini beberapa contoh dari kelas Asteroidea. Nah, teman-teman bisa melihat gambar dari kelas Asteroidea. Nah, dari contoh tadi bintang Asteroidea. Nah, bintang Asteroidea ini merupakan kelas dari filum echinodermata yang dimana memiliki spesies terbanyak, yaitu mencapai 1.600 spesies. Asteroidea ini memiliki bagian tubuh oral atau bagian tubuh dengan mulut. Nah, bagian aboral atau bagian tubuh dengan anus. Kelas ini memiliki sistem ambulakral. Ambulakral ini adalah salah satu alat gerak yang dimiliki oleh bintang Asteroidea, di mana ambulakral ini yang terdiri dari pembuluh darah air atau jaringan hidrolik yang akan membentuk kaki atau lengan yang berfungsi sebagai alat gerak untuk menempel dan untuk menemukan makanan. Nah, bintang laut memiliki 5 lengan. Adapun kadang-kadang memiliki lebih, yang memanjang dari suatu cakram pusat. Permukaan bagian bawah lengan itu memiliki kaki tabung yang masing-masing dapat bertindak sebagai suatu cakram penyedot. Bintang laut juga menggunakan kaki tabung untuk menjerat mangsa seperti remis dan tirai. Kelas Echinoidea yang spesiesnya yaitu bulu babi umumnya memiliki bentuk tubuh seperti bola, padat dan tertutup tes endoskeletal atau cangkang yang terbuat dari lempeng sempurna tertutup. Memiliki cangkang yang keras, berkapur, dan dipenuhi dengan duri-duri. Tetapi ada pula yang berbentuk pipih, duri-durinya terletak berderet dalam garis-garis. Berikut gambar internal struktur dari spesies bulu babi.
mangular dari kelas Ophiuridae merupakan echinodermata yang banyak tersebar di seluruh belahan dunia. Kelompok bintang mangular termasuk ke dalam filum Echinodermata, kelas Peuroidae. Ophiuridae terdiri atas 3 ordo, 16 famili, dan 276 marga. Pada saat ini diperkirakan terdapat sekitar 1.600 spesies bintang mangular. Bintang mangular ini ditemui pada semua laut dan lautan dengan batas kedalaman antara 0 meter hingga 6.720 meter. Pada umumnya, biota ini hidup mengelompok pada dasar laut, terutama pada dasar perairan yang terdiri dari lumpur atau campuran lumpur dan pasir. Berikut gambar tertera merupakan gambar dari bagian-bagian bintang mangular. Selanjutnya yaitu kelas Cylindroidae, yang spesiesnya yaitu lili laut, merupakan kelas dari Echinodermata. Habitat Echinodermata dapat ditemui hampir semua ekosistem laut. Namun, ekosistem yang paling tinggi terdapat pada terumbu karang di zona intertidal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia pada masing-masing daerah. Kelompok kelas fauna Echinodermata yaitu Holot, Peuroidae, Echinoidae, Asteroidae, dan Ophiuridae. Sedangkan kelas Cylindroidae tidak ditemukan pada semua stasiun penelitian. Hal ini disebabkan karena Cylindroidae biasanya hidup di daerah yang tubir sehingga sulit untuk dikoleksi dan tidak adanya tubir. Selama pengamatan, di 3 lokasi ditemukan antara 8 hingga 12 jenis fauna Echinodermata dengan jumlah individu antara 12 hingga 33 yang termasuk dalam 4 kelas. Hewan ini mirip tumbuhan karena bentuknya menyerupai bunga lili. Tempat hidupnya mulai dari daerah di bawah pasang surut hingga ke laut dalam di atas kaki 1.200 kaki. Berikut tampak dari spesies lili laut dan struktur dari bagian-bagian tubuhnya. Cylindroidae atau kelompok lili laut pada umumnya merupakan pemakan plankton dan materi tersuspensi. Selain tidak tahan terhadap kekeringan dan hidupnya tergantung kepada kehadiran populasi plankton, mengakibatkan lili laut lebih sering didapatkan berada di zona paling luar dari ekosistem terumbu karang. Struktur tubuh lili laut hidup melekat ke substrat dengan tangkainya, lengan digunakan untuk memakan suspensi. Crinoidae memiliki lengan yang mengelilingi mulut serta menghadap ke atas, menjauhi substrat. Teripang adalah istilah hewan invertebrata ketimun laut dari kelas Holoturoidae yang mempunyai bentuk tubuh silindris memanjang, tersebar luas di perairan laut mulai dari zona pasang surut terendah sampai laut dalam. Secara morfologi, bentuk teripang bervariasi mulai dari yang bulat sampai panjang silindris seperti cacing, dengan garis oral dan aboral sebagai sumbu yang menghubungkan antara anterior atau mulut dengan posterior atau anus yang terletak pada kedua ujung sehingga bentuknya menyerupai ketimun laut. Pada bagian anterior terdapat mulut bertentakel yang berfungsi untuk mengambil, menghisap partikel makanan, sedangkan di posterior terdapat kloaka atau aboral untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan maupun air. Bentuk tubuh timun laut umumnya memanjang, bergerak dengan cara merayap. Kaki-kaki tabungnya berada di sepanjang sisi tubuh bagian bawah. Beberapa jenis dari filum Echinodermata memiliki nilai ekologis maupun ekonomi. Contoh fungsi ekologis,
hampir semua dari jenis Echinodermata merupakan penyeimbang ekosistem dan rantai makanan. Bahkan ada yang menyebutkan beberapa biota berperan sebagai pembersih atau sapu laut. Secara ekonomis, tidak sedikit yang dimanfaatkan untuk bahan pangan, gonat bulu babi, dan teripang. Ada juga yang dimanfaatkan untuk bahan utama kerajinan tangan. Bahkan ada salah satu jenis dari teripang yang digunakan sebagai bahan obat alami dan bahan campuran kosmetik dikarenakan memiliki kandungan kolagen dan protein yang tinggi.